Kita beranjak pada bab larangan minum air yang ditiup oleh mulut. Larangan meniup air minum. Hadits ke-765. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu naha 'anil nafkhi fi syarabi. Rasulullah melarang kita meniup air minum. Faqala rajulun, ada seorang sahabat atau seorang laki-laki berkata, al-qadhatu araha fil ina'i, bagaimana ya Rasul jika aku melihat kotoran di tempat minum, di gelas ada kotoran, bagaimana ya Rasul? Faqala ahriqha, jawab baginda Rasul, buanglah kotoran tersebut, buangkan dengan cara ditiup. Qala inni la arwa min nafasin wahidin. Dia bertanya lagi lelaki tersebut, inni la arwa min nafasin wahidin, tapi ya Rasul, aku kurang cukup bila minum dengan sekali teguk ya Rasul. Qala, maka Rasulullah menjawab, fa'abinil qadaha idzan anfika, kalau begitu jauhkan tempatnya dari mulutmu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Dari hadis ini ada pelajaran untuk kita, jangan meniup air minum. Air yang akan diminum jangan ditiup. Secara ilmu kimia dan biologi, ketika kita mengeluarkan tiupan angin dari mulut, itu mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan air yang akan kita konsumsi itu membutuhkan sterilisasi, membutuhkan kebaikan. Lebih baik kita menghirup bukan meniup. Menghirup sambil meminum, ya, diseruduk gitu, maka saat itu kita sama saja dengan mencampurkan oksigen dengan air yang akan kita minum, dan itu akan diserap oleh tubuh. Tapi kalau sebelum minum kita meniup air yang akan kita minum, justru kita seolah-olah mencampur sebuah reaksi kimiawi yang buruk. Nanti akan menjadikan hal buruk pula untuk tubuh kita. Sedemikian luar biasanya bimbingan Allah kepada Rasul untuk umatnya. Islam mengajarkan kesehatan, sampai bab makan dan minum saja diatur, dididik dengan adabnya. Bagaimana jika pada gelas tempat minum kita itu ada kotoran? Maka bukan dengan ditiup caranya, tapi buang kotorannya pakai sendok kah, seperti itu, atau pakai tangan kah yang bersih tangannya. Ketika laki itu bertanya lagi, bahwasannya tidak cukup baginya atau kurang baginya bila minum hanya dengan sekali teguk saja. Kemudian Rasulullah menjawab, kalau begitu fa'abinil qadaha idzan anfika, kalau begitu jauhkan gelasnya itu dari mulutmu. Jadi bagi orang yang memang mungkin ada kekurangan pada saat minum, tidak bisa seperti normalnya kita umumnya, sehingga mungkin harus dengan cara volume yang cukup besar ketika meminumkannya. Bagaimana? Jauhkan, jangan ditempelkan. Gelas itu jangan ditempelkan, atau botol menggunakan kirbah kah, contoh kan, menggunakan kirbah, maka jauhkan. Jadi tidak ditempelkan. Ketika kirbah itu kempis lah kalau kita mau gitu. Jadi tidak dengan cara ditempelkan. Mungkin kalau ditempelkan cuma sedikit-sedikit, ya. Maka supaya lebih banyak sedikit, lebih banyak gitulah, maka jangan ditempelkan. Tapi tetap jangan sampai seperti unta yang minum terus menerus, ya.
dijeda, tetap dijeda. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina'i aw yunfakha fihi. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang ayyutanaffasa, dari bernafas fil ina'i, di dalam wadah minum, ayunfakha fihi, ataupun meniup ke dalam minuman kita. Seperti halnya ketika kita menggunakan cangkir atau mug atau gelas, minum di situ, gelok sambil bernapas, gitu kan. Tapi ini masih nempel nih, mulut masih nempel ke gelasnya, napas sambil napas, gitu. Jangan, ya. Karena sama saja yang keluar dari mulut dengan keluar dari hidungnya sama-sama saja. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun.